Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Abidah dalam mata pelajaran Geografi di kelas 11 IPS. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan juga perairan di Indonesia. Untuk karakteristik wilayah daratan sendiri itu sebenarnya ada dua, yaitu dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sebelumnya, kita harus bisa membedakan mana istilah daratan dan juga dataran. Kalau daratan itu memang wilayahnya dia berupa darat. Tapi kalau dataran itu wilayah daratan yang memang permukaannya datar. Nah, untuk dataran tinggi, dia memiliki ketinggian berkisar antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan dataran rendah, dia memiliki ketinggian di bawahnya, di bawah 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, faktor pembeda antara dataran tinggi dengan dataran rendah itu tidak hanya dari ketinggian. Salah satu faktor pembedanya adalah dari segi suhu atau temperaturnya. Semakin tinggi tempat, maka suhunya akan semakin rendah. Jadi otomatis di daerah dataran tinggi itu suhunya lebih dingin daripada di daerah dataran rendah. Untuk dari segi penggunaan lahannya itu juga beda. Kalau misalnya kita ingin bertani, jenis tanaman yang akan kita tanam di dua wilayah itu harus kita bedakan, karena tidak semua tanaman bisa menyesuaikan dengan suhu yang rendah ataupun suhu yang tinggi. Contoh, kalau kita hidup di wilayah dataran rendah, maka tanaman yang cocok kita tanam di sana adalah padi, jagung, dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup di daerah dataran tinggi, maka tanaman yang cocok kita tanam seperti kopi, teh, kina, dan sebagainya. Sedangkan untuk karakteristik wilayah perairannya sendiri itu ada banyak sekali macamnya. Ada sungai, meander, delta, danau, rawa, laut, ada pesisir, pantai, selat, teluk, dan juga samudra. Nah, pasti kalian nggak asing kan dengan istilah-istilah tersebut? Apa nggak sama laut dengan samudra? Danau sama rawa itu emangnya beda? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada sungai. Sungai ini bagian permukaan bumi yang rendah dan juga berisi air. Untuk pemanfaatannya sendiri, sungai biasa digunakan untuk irigasi dan juga jalur transportasi. Sedangkan beberapa sungai yang memiliki arus yang cukup deras, dia bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua, ada istilah yang namanya meander. Meander ini jenis sungai juga, tapi bedanya dia sungai yang berkelok-kelok. Meander biasa ditemukan di daerah peralihan antara sungai di pertengahan dengan sungai bagian hilir. Yang ketiga, delta. Delta ini material hasil erosi yang diendapkan di muara sungai. Muara sungai itu pertemuan antara sungai dengan laut. Semua sungai di seluruh dunia itu pasti bermuaranya ke laut. Nah, air yang mengalir di sungai itu tidak semerta-merta hanya air saja, tapi dia juga membawa material-material hasil erosi itu kemudian diendapkan di muara sungai. Hasil bentukannya delta seperti ini. Ini bagian yang saya lingkari, ini yang namanya delta. Ini adalah hasil endapan atau hasil erosi dari air yang mengalir dari sungai menuju ke laut. Berikutnya ada danau. Danau ini bagian permukaan bumi yang berupa cekungan dan berisi air. Bedanya danau dengan sungai, kalau sungai tadi airnya
mengalir sampai ke laut, sedangkan danau ini airnya tetap dan tidak mengalir sama sekali. Selanjutnya ada rawa. Rawa ini bagian permukaan bumi yang juga digenangi air. Bedanya dengan danau, kalau rawa dia memiliki kedalaman yang dangkal dan biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Sedangkan danau dia tidak terdapat tumbuhan air dan kadang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Kemudian ada pantai. Pantai ini daerah peralihan antara daratan dengan lautan. Ada juga pesisir pantai. Pesisir ini wilayahnya lebih luas daripada pantai. Kalau pantai tadi lebih ditekankan pada batas antara daratan dengan lautan, maka pesisir ini adalah wilayah yang masih mendapat pengaruh dari aktivitas laut. Contoh, kalau misalnya kalian berkunjung ke suatu wilayah dan di sana masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan laut, semisal tambak garam atau orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, maka bisa dipastikan bahwa di wilayah itu atau wilayah tersebut masih tergolong ke dalam pesisir pantai. Selanjutnya ada selat. Selat ini perairan yang menghubungkan antara dua pulau. Contoh Selat Sunda. Selat Sunda ini menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Contoh lagi, kalau misalnya kalian pernah ke Madura melewati jembatan Suramadu, maka perairan yang ada di bawah jembatan Suramadu itu adalah Selat Madura. Kemudian ada teluk. Teluk ini bagian perairan yang menjorok ke daratan. Pada gambar di sini, yang dikatakan teluk ini adalah ini yang saya lingkari. Ini wilayah perairan, tapi dia menjorok ke daratan. Ini yang disebut teluk. Selanjutnya adalah laut. Laut ini bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air, dan juga bagian permukaan bumi yang paling rendah. Untuk batas laut sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada batas laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, dan juga batas landas kontinen. Yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini ditarik dari garis dasar menuju 12 mil ke arah laut. Ini wilayah laut teritorial. Sedangkan untuk batas landas kontinen ini ditarik dari garis dasar laut sejauh 200 mil ke arah laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini ditarik dari garis dasar laut sejauh 200 mil. Lebih dari 200 mil, ini adalah laut bebas, di mana semua negara bebas melewati wilayah laut ini. Laut bebas ini bisa dikatakan juga sebagai samudra. Yang terakhir adalah samudra. Samudra ini perairan yang sangat luas dengan memiliki kedalaman yang lebih dari 1000 meter. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.